Kali ini aku menghadirkan playlist baru di YouTube Tenom Chan. Aku belum ngasih nama sih playlistnya apa, tapi yang jelas di podcast ini aku akan mengundang teman-teman wanita aku yang punya cerita inspiratif dalam hidupnya dan bertujuan untuk sharing-sharing nih. Jadi kita sebagai sesama wanita bisa mengambil cerita dari beliau-beliau ini. Dan di episode pertama ini aku sudah kedatangan tamu teman kuliahku. Namanya adalah Mbak Laras. Mbak Laras, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing. Iya, sama-sama. Nah, yang aku amati nih dari sosmednya Mbak Laras ini baru saja sembuh dari kanker payudara, betul? Oh, Nah, di sini Mbak Laras mau berbagi cerita. Gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang ya, Mbak? Boleh Mbak diceritakan? aduh, aku tuh awalnya tuh mau ngantar anak jalan-jalan. Jadi kita mandi, terus ding, ada benjolan di payudara. Itu COVID lagi naik-naiknya nih, COVID Delta. Tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2021. Oh. Jadi COVID lagi naik-naiknya kan Delta. Udah disuruh sama suamiku, Mas Kemal itu, udah ayo ke puskesmas. Dia bilang kayak gitu karena dia udah ini kan. Tapi aku nggak sakit. Enggak, tapi itu benjolan loh. Udah istilahnya gede kan. Itu benjolan loh, gede loh. Ayo ke rumah sakit, ayo. Oh enggak mau. Aku nggak mau. Aku tunda sampai seminggu. Dan akhirnya beda itu bener tambah besar. Jadi tambah besar. Sorry ya, yang suka makan bakso, aku bilangnya sebakso yang gede, yang bakso beranak itu. Terus akhirnya bener ke puskesmas, terus itu ke dokter bedah umum. Dan aku nggak tahu kan di Jakarta itu diacarakan ya operasinya. Di sini kan juga ya BPJS diacarakan dia, tapi kan nggak sampai sebulan nunggunya. Misalnya dia tuh sampai 3 minggu. Jadi dia udah makin gede. Di Jakarta ya, Mbak? Waktu itu? Iya, posisinya di Jakarta. Jadi makin gede lah, kan makin gede. Ini gimana ya, jadi telepon, terus akhirnya suamiku gini, udahlah, kita cari second opinion, USG payudara. Ternyata bener, hasilnya itu cancer. Begitu tahu hasilnya cancer, untungnya yang aku pas USG payudara itu dokternya itu juga dokter yang pegang aku di rumah sakit umum yang aku mau bedah itu. Iya. Jadi akhirnya dipercepat lah. Jadi harusnya nunggu 1 bulan, cuma nunggu 2 minggu setengah kalau nggak salah waktu itu. Berarti sebenarnya udah daftar dulu. Aku sambil menunggu antrian daftar itu baru Aku cari second opinion. Nah. Soalnya nggak mungkin kanker, paling cuman farming itu kayak tumor jinak gitu, jadi kecil banget ukurannya. Kalau farm kan kecil, kalau aku gede. Enggak, aku wes payudara dulu aja. Dan si Kemal pun juga ngomong, wes payudara aja pun daripada riskan katanya kayak gitu. Padahal aku nyusui tuh. Dan ternyata karena payudara itu tidak mengenal mau nyusuin mau enggak. Pokoknya sadari aja sih salah hubung. Terus habis itu setelah itu aku dioperasi, diangkat aja ya tumornya. Dibawalah ke lab patologi anatomi. Setelah dibawa ke lab patologi anatomi, terus cancer. Langsung dibawa ke MLCCC di Rudo. MLCCC itu Moktarian di Cancer Center. Jadi punyanya silang tapi khusus cancer. Itu banyak banget penderita cancer, jadi nggak hanya cancer payudara aja, cancer macam-macam lah. Di situ ada cancer paru, ada cancer, pokoknya berbagai macam cancer ada di situ. Reuni cancer di situ kalau lagi ke situ. Terus habis itu setelah dojo ke situ, hasilnya yang ini saya payudara pertama itu tidak ada menghasilkan bersih atau enggaknya dari tumor kan ya. Jadi cuma omongan dokternya doang yang bilang bersih, tapi di hasil
PA-nya tuh nggak ada tulisannya bersih dari tumor, jadi bersih dari tumor atau dari kanker. Jadi akhirnya mau nggak mau aku harus kehilangan satu payudaraku. Itu di tahap apa, Mbak? Di tahap setelah pengangkatan payudara ini tadi loh, tumornya tadi loh, ya, tahap kedua ibu setelah ke MSCCC. Oh, benar. Itu kan tahap pertama itu, maksudnya kan Mbak daftar untuk penanganan pertama ya. Itu kan belum tahu apa memang sudah diperiksa terus baru. Tadi kan sudah Diperiksa di bawah. Iya. Kalau lab patologi anatomi tadi tuh, Iya. itu nggak sampai 10 hari tahu kalau hasilnya cancer block parafinnya itu. Berarti setelahnya tadi mau pergi itu, terus kan nunda seminggu, terus langsung pelek kan untuk cek. Enggak, telat udah seminggu, terus akhirnya ke puskesmas dapat rujukan kan ke rumah sakit Yadika namanya, rumah sakit Yadika tadi. Harus nunggu itu tadi, terus seorang itu nunggu tindakan. iya, setelah aku nunggu tindakan itu tadi, setelah nunggu tindakan pengambilan tumornya tadi loh, itu aku ke lab, hasilnya nggak cantik buletannya. Berarti kan itu cancer kalau nggak cantik buletannya. Jadi udah tahu duluan kalau suggestive malignancy namanya, bahasa kedokterannya. Terus begitu tahu itu, tapi aku masih berpikir positif waktu itu. Kalau mungkin ya dari coba dia dulu di operasi tumornya dulu gimana, kan dibawa ke lab PA, nya kalau dia jika nggak ada, dibawa ke rumah sakit persahabatan. Terus di rumah sakit persahabatan dapat hasilnya kalau cancer. Nah, kalau yang di tahap kedua itu Yaitu aku harus kehilangan satu payudara. itu apakah kehilangan satu payudara itu apakah itu satu-satunya pilihan atau sebenarnya ada beberapa pilihan, cuma Mbak Laras milih yang itu? Enggak, itu satu-satunya pilihan. Karena Kan nggak tahu hasil labnya tadi nggak menyatakan kalau bersih dari tumor atau tidak kan. Jadi daripada nanti kambuh lagi tumornya atau kansernya nanti hidup lagi, dipotong oleh payudaranya. lalu ketika mengambil keputusan itu ya, maksudnya kan nggak ada pilihan selain mengambil itu, rundingan nggak sih sama suami? Rundingan. Gimana? Suami malah ngebolehin, tapi aku malah nggak rela. Soalnya aku mikirnya, aduh diurus segini, masa aku harus kehilangan, sorry ya kalau misalkan aku nangis, diurus segini aku masa harus kehilangan satu payudaraku gitu. Terus apalagi, tapi suamiku nggak apa-apa gitu. Enggak, aku nggak apa-apa kamu kehilangan payudara, yang penting kamu sehat. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah aku nggak apa-apa, operasi bismillah ya. Akhirnya kita mutusin buat operasi. Dan akhirnya aku harus kehilangan satu payudaraku. Lalu setelah itu, kalau mohon maaf Mbak, kalau misalnya sudah pengangkatan, terus kalau misalnya ditakdirkan untuk hamil lagi, punya anak lagi, nanti nyusunnya gimana? Berarti satu masih bisa ya? Payudara aja bisa. Itu setelah tahapan pengangkatan itu, pemulihannya bagaimana? Tahap lanjutannya? Pemulihannya benar sekali baik banget. Pasti kayak malas. Jadi aku diajak jalan-jalan meskipun aku bawa dua apa ya istilahnya, makasih ya Pak. Iya. Bawa dua. Jadi itu ada cairannya kan, ada harus disedot setiap saat. Jadi dia nyedot setiap saat juga. Dia yang ngerawat Pasca dia ngerawat payudaraku, karena payudaraku tuh rembes terus gitu loh. Soalnya ininya ternyata pipanya yang masukin ke selangnya itu nggak pas kayaknya, jadi rembes terus. Jadi dia tuh terus-terusannya latihin payudaraku. Aku makasih banget lah, dia perhatian banget. Terus aku kalau bosen gitu, anak temanku dekat sama Superindo, dekat sama mall, nah disi jalan-jalan sama dia. Terus setelah
diputuskan untuk harus kemo itu agak berat juga sih. Soalnya kan banyak yang bilang setelah kemo ada yang meninggal kan gitu. Serem gitu. Ternyata kemo nggak semenakutkan itu guys, cuma diinfus. Oh, jadi itu kemonya setelah pengangkatan tuh kemo. Nah, setelah pengangkatan itu operasi lagi untuk pasang ini kemo pot. Jadi aku kalau kemonya di sini, infus pun di sini. Itu sampai berapa tahapan mbak kemonya? Maksudnya berapa? Memang kali 6 kali. Jadi kemo 1 sampai 5 itu ceritanya macam-macam sih. Kemo 1 sampai 5. Kalau kemo yang kelima itu aku sempat sama kemo sempat kena COVID dan dia bener-bener dari aku banget. Padahal awal-awal tuh aku kan sempat masuk rumah sakit persahabatan ya karena COVID-nya. Itu aku nangis dia tinggal. Soalnya kan nggak boleh masuk ya. Aku nangis karena biasa deket ya, dan jadi terus habis itu ditinggal aku nangis. Aku nggak mau, kamu kan juga kena COVID, kenapa kamu kok nggak dirawat juga? Terus COVID kan kamu ada komorbid, udahlah kamu aja ya kan diri. Enggak, tapi aku nggak mau. Terus akhirnya, ya aku nggak tahu itu pas awal atau enggak ya. Hasil swabku waktu itu masih positif, tapi nilai semua darah apa itu bagus. Jadi malam itu juga aku pulang dari persahabatan. Tapi terus aku ngedrop lagi, aku bawa ke rumah sakit Hermina, dan Kemal ikut rawat inap. Ternyata meskipun dia gak rawat inap ya dia gak ikut di infus, tapi dia ikut rawat aku. Nah ini terus perjalanannya kan lumayan panjang ya mbak. Terus anak-anak gimana? Alhamdulillahnya sama aku sih dia. Oh, full. Jadi itu bagaimana sounding ke anak-anak kalau ya mama sakit, terus gimana? Ya ngomongnya dia ngomong jujur, mama sakit. Terus biasanya kecil itu tanya, kok payudarnya nggak ada satu? Ya ngomong, ya payudarnya mama diangkat. Jadi payudarnya mama udah nggak ada satu, payudarnya mama itu udah gak apa ya istilahnya udah nggak sehat lah ya, jadi harus diangkat. Itu soundingnya marah gitu. Itu di awal setelah diangkat sih. Nah kan waktu itu mbak bolak-balik masuk rumah sakit terus rawat inap, itu kan gimana? Itu ya anak-anak juga tahu. Jadi ya kadang-kadang dia bilang mau terus sudah rumah sakit aja, malah anak-anak yang nyuruh kadang. Terus maksudnya sebagai orang tua supaya masih ada waktu untuk anak-anak gimana dengan kondisi kita sedang? Bisa sih, biasanya nonton Netflix bareng. Jadi anak kan suka nonton film besar anak tuh, dia nonton itu aja, nonton Netflix bareng. Jadi waktunya sebenarnya waktu itu sempat nggak dibeliin masakan, tapi aku tetap masak terus habis itu tanganku sampai bengkak. Yang sempat masakin anak-anak, sempat pokoknya sempat mengandalkan diri untuk anak lah. Lalu setelah kemo 6 kali itu apa mbak prosesnya? Jadi aku kemo kelima akhirnya mutusin karena pertama banyak kerjaan. Jadi kayaknya dia nggak bisa nemenin aku nggak pulang ke Surabaya gitu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang aku kalau kontrol di Surabaya aja. Oh, jadi awalnya proses pengobatan Jakarta terus pindah ke Surabaya. Iya. Nah itu waktu pindah itu rumah sakitnya rumah sakitnya balik ke Siloam. Siloam Surabaya. Awalnya memang di situ atau gimana? Enggak, jadi awalnya kan dia masih kan punya Siloam. Jadi aku pikirnya Siloam aja biar masih satu. Ada dia ada rekam medisnya kan. Iya. Lalu yang dirasakan sewaktu pengobatan itu apa sih mbak? Maksudnya apakah dari segi misalkan mual terus runtutannya? Ya kalau di kemo tuh pokoknya jelas kemo tuh gak semenakutkan gitu guys. Kemo tuh paling mual,
nggak nafsu makan, tapi kalian harus mau makan sih demi kesehatan kalian kan, maksudnya biar kalian kuat ngadepin sel yang lagi dihancurin sama obat kemonya. Jadi makan harus. Terus aku juga kuat gak kuat minum air putih, jadi kalau minum air putih aku muntah. Tapi aku muntah ke minum. Terus habis itu apalagi ya, saranku sih makan banyak buah, sayur, makan lah, yang penting makan, kuatin makan. Pas kemo tuh kuatin makan, udah gak ada pantangan apa-apa, kuatin makan aja. Daging ya terutama, makan daging tuh bagus banget. Soalnya apa, sel darah merah kalian itu bakal ini sama kemo, obat kemonya juga, soalnya itu bakal pucet banget. Dan setelah kemo itu apakah ada pengobatan lanjut? Terus nanti maksudnya dikatakan bersih itu setelah tahapan apa mbak? Setelah tahapan kan kemo selesai, terus biasanya di USG lagi sih, USG abdomen, USG payudara lagi. Kemarin tuh dinyatakan bersih, alhamdulillah, per 3 bulanan kemarin. Sekarang udah 6 bulanan, Rafu. Oh, jadi setelah pengobatan selesai dinyatakan bersih, itu tetap masih harus cek berkala. Berkala, iya. Berapa berkalanya berapa bulan sekali atau? Sekarang kemarin kan 3 bulan yang awal-awal setelah kemo. Oh ya, itu disebutkan timeline-nya coba. Terakhir kemo itu bulan apa? Terus Terakhir kemo itu bulan Oktober 2022. Ya, lalu terus cek bulan Oktober, November, Desember, Januari cek itu bersih. Cek itu bersih. Ya. Terus Januari, Februari, Maret, April itu bersih. Ya. Terus ini mau lagi cek nanti November. Oh, jadi pertama itu 3 bulan. Terus kalau pembuktiannya sudah bersih, bisa lebih dijarangin ceknya. Iya. Nanti kedepannya setelah 6 bulan ini apakah 1 tahunan? Iya, 2 tahun itu. Lalu terkait gaya hidup mbak. Nah, gaya hidup sewaktu pengobatan dan setelah dinyatakan bersih, apakah ada perbedaan? Perbedaan sih nggak terlalu mencolok ya. Pokoknya yang penting tidurnya cukup. Terus jarangin aja makan yang micin-micinan atau apa. Kalaupun mau boleh sebenarnya, tapi nggak boleh over. Misalkan boleh sih seminggu sekali, makan seminggu sekali. Makan sarden itu kalau bisa setahun sekali. Isan itu. Iya, isan gitu kalau bisa dikurangin ya. Terus habis itu minumnya satu ya dikurangin. Jadi apa ya, lebih gaya hidup sehat aja sih ya. Terus banyakin makan sayur sama buah, itu aja. Terus Mbak Laras kan masih sudah kenal ya sama sesama yang menghadapi kanker. Apa sih Mbak yang dipelajari? Apa ya, kekuatannya mungkin. Kekuatannya ngadepin sampai sejauh ini, sampai ada beberapa temanku yang istilahnya nggak ada, karena ini aku juga dedikasi buat mereka, yang buat Mbak Mary, buat Mbak Mary, Mbak Rina, Mbak Lydia, Mbak Rina, Mbak Lydia, Mbak Mary itu, Mbak Citra, sama Mbak siapa lagi ya? Nggak ada, aku inget dulu. Maaf nih, ini namanya kemo break. Jadi setelah kemo kalian bakal kayak gini, kayak ingat tapi lupa namanya gitu. Ingat bukanya. Sama udah lah, aku sebut itu dulu aja. Soalnya masih kemo break, maaf. Ya. Nah itu apa Mbak yang diperoleh cerita-cerita yang mungkin kuat banget sih. Kalau Mbak Cita tuh sampai tiktokan loh dia. Jadi dia tuh event lah di demo, dia tuh tiktokan, lagi telepon
Mbak Cin ngapain? TikTokan dong. Diajakin kadang, ya Allah. Jadi rasanya tuh kita di situ waktu kemo tuh ceria banget tawanya. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada rasa khawatir waktu kemo. Kita tuh seneng banget gitu rasanya. Makanya aku kehilangan banget, ngerasa kehilangan banget. Soalnya mereka itu apa ya, semangat pada tinggi-tinggi yang meninggal itu. Tinggi banget. Padahal itu Mbak Citra tuh padahal udah pernah, kalau orang awam ngomongnya dibor ya otaknya itu kayak dimasukin dilobangin gitu loh buat pengambilan cairan. Terus habis itu yang terakhir tuh aku baru tahu Mbak Citra tuh asites, jadi perutnya itu membesar, udah nyerang ke livernya, dimasukin selang. Dia tuh masih ketawa-ketawa, masih ngobrol sama aku di telepon itu masih yang, halo Anas, kamu gimana, kamu di Surabaya? Masih lah, mau Surabaya mau CM plus gitu. CM plus nih kemarin terus dikasih tahu, aku habis telepon seminggu selang aku habis teleponan, aku dikasih tahu Mbak Citra meninggal. Itu rasanya tuh kayak kaget, gak mungkin. Kemarin itu dia tuh masih telepon sama aku, ngomong dapat efeknya kalau aku tuh iya aku asites Laras, tapi aku tuh nggak apa-apa kok Laras. Kamu tahu nggak, dimasukin selar itu rasanya sakit luar biasa, tapi aku masih ketawa-ketawa sama dokternya. Wow, she's stranger, very stranger. Makanya itu yang bikin aku putus semangat ngadepin hidup. Aku dedikasi ini buat kalian semua yang udah meninggal, udah yang ada di alam sana. Soal ada yang lihat aku ya. Kalau Mbak, kalau terkait biaya pengobatan ya kan pasti orang kayaknya merasa biaya pengobatannya itu besar. Itu apakah betul Mbak? Apakah dengan adanya asuransi itu akan membantu atau BPJS? BPJS saja cukup. Jadi BPJS saja cukup, aku kemana-mana BPJS. Semua yang aku bilangnya pada meninggal itu pun BPJS. Oh iya Mbak Mendy itu juga auranya positif sekali. Mbak Mendy itu auranya positif sekali. Jadi udah yang auranya positif udah gak ada semua tuh rasanya kayak aduh sedih. Kayak gimana ya, sebenarnya semangat hidup ikut hilang, tapi kita harus ada buat orang lain. Kita harus bisa seperti itu. Kita yang dikasih kesempatan hidup harus bisa lebih berguna untuk orang lain lah istilahnya. Lebih nunjukin kalau lo ini loh aku sakit cancer tapi aku bisa. Harus seperti itu sih. Mbak, mohon maaf, itu waktu kena kanker itu sudah stadium berapa ya? Stadium 2. Stadium. Lalu pesan-pesan ini yang Mbak Laras sampaikan untuk wanita-wanita apa Mbak? Sadari sama sadanis. Berarti periksa payudara sendiri sama periksa payudara klinis ya. Kalau mau kalian follow Love Pink Indonesia. Itu di situ biasanya ada namanya Fan Love Pink atau di Jakarta ada Fan Love Pink keliling, atau kalau nggak kalian nanti cari jadwalnya ya. Jadwalnya ada tuh, caranya periksa payudara klinis, jadi di mammografi atau di USG payudara biasanya. Kalau nggak kalian setelah haid sebelum 10 hari setelah haid itu kalian harus periksa payudara kalian sendiri. Jadi dipegang muter rata terus dipencet putihnya. Sorry ya omongannya rada menjurus, tapi emang caranya seperti itu sih. Dipegang-pegang gini aja, terus diangkat tangannya, dipegang-pegang, terus dipencet-pencet. Ada kayak gini sampai sini ya guys ya. Soalnya kalau nggak sampai sini ini termasuk payudara juga soalnya. Soalnya teman kemarin ketahuannya payudara benjolnya ada di sini. Sampai bawa ke tiap sini. Ini bawa ke tiap sini namanya ini kelenjar getah bening. Punya aku udah diangkat yang sebelah kanan.
Jadi udah nggak bisa terlalu angkat-angkat berat. Kalau angkat-angkat berat langsung bengkak. Jadi nggak boleh capek-capek lah istilahnya. Mbak bisa digambarkan nggak kehidupan Mbak setelah pengangkatan dan setelah sembuh, dinyatakan sembuh bersih, itu seperti apa? Dan kalau dibandingkan dengan yang dulu, bolehlah diceritakan. Jadi nggak bisa masak itu nggak bisa terlalu masak berat. Nasi goreng biasanya bisa langsung porsi banyak, aku bisa masak. Ini sekali cuma porsi dikit aja. Terus habis itu bantu ngangkat kayak ngangkat meja, ngangkat kursi. Jadi nggak bisa, saya kenal pasti bengkak. Terus dorong kursi roda, aku kan duduk di kursi roda, dorong kursi rodanya, yang itu nggak bisa lagi. Soalnya kan berat, jadi nggak bisa capek-capek kayak kemarin live. Aku live sehari 3 kali, nyoba live sehari 3 kali ya, pagi, siang, malam. Tepar aku udah, kemarin aku dari rumah sakit nih, dicoblosin. Nah ini kalau pesan-pesan nih Mbak, seandainya orang terdekat kita ada yang sakit, itu bentuk supportnya sih seperti apa sih yang diinginkan pasien penderita apa yang namanya ya itu Penderita kanker. ya penderita kanker. Kan jujur ya, kalau saya waktu itu tahu sih sebenarnya, tahu kalau Mbak Laras itu sakit kanker, tapi kan nggak berani menyapa alias Mbak Ekot ya, soalnya kan takutnya kan kita udah lama nggak otak, terus ujuk-ujuk katanya sungkai gitu. Gimana Mbak, masih dukungannya? Kasih dukungannya cukup kasih ini aja sih, kasih support aja, kasih doa. Terus aku doain ya dari sini semoga semuanya lancar. Terus ya kasih apa, buat tangan misalkan. Ya, yang tepat itu seperti apa? Takutnya kan ini boleh atau enggak gitu. Nggak ada pantangan sih selama cancer tuh. Pokoknya tadi ya diusahakan jangan yang instan. Iya, diusahakan jangan yang instan. Jadi roti kayak katanya kan ada yang ngomong ya kayak kalau gula makanan cancel, no, yang makanan cancel tuh pengawet. Jadi bukan gula ya, gula nggak ada hubungannya sama cancel, gula itu ada hubungannya sama diabetes. Nah Mbak, ini sebetulnya waktu awal-awal Mbak tahu kanker itu, apakah Mbak ini cari tahu kenapa ya kok bisa, apa ya penyebabnya, apakah mungkin keturunan atau seperti apa? Gimana Mbak? Aku begitu tahu cancer sih ditanyain memang keturunan atau enggak, tapi karena di keluarga aku itu nggak ada keturunan cancer, jadi kemungkinan ya kecapean. Karena dulu aku waktu di Jakarta itu kan ngurusin anak sendiri, terus tidurku ngarut banget kan, jadi mungkin tak kecapean sih, overlap lah istilahnya, terlalu banyak kegiatan. Nah ini buat pesan-pesan nih Mbak, misalkan yang pasangannya sedang berjuang melawan kanker, pesannya Mbak Laras apa untuk mendukung pasangan? Bentuk dukungannya seperti apa sih Mbak yang diinginkan gitu? Diperhatiin lah yang jelas. Terus kayak Sabtu Minggu diajak jalan-jalan, jadi kalau pasangannya muntah-muntah atau apa, biar nggak sampai muntah, gimana caranya? Mungkin cari udara segar, jalan-jalan muterin komplek, atau kalau yang di apartemen jalan-jalan ke mana, ke mall yang dekat apartemen, jalan-jalan di tamannya apartemen, boleh banget kok itu. Lalu untuk pesan-pesan nih untuk semua wanita Mbak, apalagi Mbak untuk sekiranya ya kan kita nggak bisa melawan takdir ya, tapi untuk meminimalisir resiko tersebut itu apa Mbak? Jangan makan banyak pengawet. Terus dari segi yang hidup misalkan olahraga. Iya benar, olahraga. Terus habis itu pokoknya jelas olahraga, jangan makan banyak pengawet, banyakin makan buah dan sayur.
mudah itu aja. Untuk waktu tidur tadi? Iya, jam tidurnya jangan sampai, pokoknya jangan sampai overlap lah, jangan sampai suka tidur malam. Meskipun ada kayak tugas-tugas atau apa, kalau bisa diselesaikannya ya ini kalian aja lah, kalian tetap tidurnya jam 9, paling malam jam 10, jam 11 gitu aja. Jangan sampai kayak aku ya bangun. Nah, terus buat nyemangatin yang mungkin yang nonton ini ada yang lagi berjuang juga, Mbak, kasih semangat Mbak. Ayo semangat lawan cancernya. Semoga kita semua diberi remisi selamanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah gak ada lagi. No Caca. Pergi Caca. Oke, Mbak, terus ada pesan penutup sebelum ditutup ini? Pesanku yang itu sih buat yang sakit kanker, semangat menjalani hari-harinya meskipun kayak terasa melelahkan itu, tapi pasti nanti bakal ada ininya kok, ada hasilnya kok. Bismillahirrahmanirrahim, kalian pasti bisa. Bismillah. Oke, terima kasih Mbak Lara sudah berbagi di podcast ini. Semoga teman-teman juga banyak mengambil hal positif untuk kedepannya dan sebarkan informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan supaya pesannya nyampe dan kita sebagai wanita semakin kuat dalam menjalani tatanan hidup ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.